Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat 12. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya hidup kita baik, bagaimana supaya hari-hari kita baik, dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Seringkali untuk mengalami hal-hal yang baik, orang berpikir bahwa itu adalah satu keberuntungan. Tetapi saudara, untuk kita mengalami hal-hal yang baik, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyediakan atau bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik, dan Tuhan pun bekerja di sana. Jadi kehidupan yang baik itu bisa diproses, itu bisa dicetak, itu bisa dibentuk. Dan Tuhan juga rindu supaya kita memproses, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Hari-hari kita jalani dengan baik, dan Tuhan pun bekerja di dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Dan saya rindu melalui renungan ini saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga saudara mengalami kehidupan yang baik apapun situasinya, saudara mengalami hari-hari yang baik, dan saudara juga mengalami Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saya rindu saudara melalui renungan ini akhirnya saudara akan menyaksikan bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, dan saudara mengalami perkara-perkara yang baik di dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan dan saudara sudah mengalami janji firman Tuhan ini, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada dua jenis orang di sini, yaitu orang yang tergolong orang yang jahat dan orang yang tergolong orang yang baik. Dan kemudian pada kesimpulannya di ayat 12 dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi bagi orang-orang benar, Allah memperhatikan permohonan mereka, Allah menjawab doa mereka. Sedangkan dikatakan selanjutnya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang mengatur semuanya dan semuanya ada dalam otoritasnya. Dan manusia terbagi menjadi dua kelompok, saudara, orang yang jahat dan orang yang benar. Wajahnya menentang orang jahat. Orang-orang yang jahat akan dihakimi. Sedangkan hari ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana dengan orang yang hidup benar. Apa yang akan mereka alami dan apa yang harusnya dilakukan oleh orang-orang benar sebagai bukti mereka hidup dalam kebenaran. Hari ini saudara hidup tergolong sebagai orang yang benarkah atau orang yang hidup dalam kejahatan? Dengar sekali lagi saudara, ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dan ada upah yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya hari ini melalui renungan firman Tuhan ini saya menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, dalam lingkungan apapun saudara, dan bagaimanapun kehidupan saudara hari ini, pilihlah untuk hidup di jalan kebenaran. Karena orang-orang yang hidup dalam kejahatan, sekalipun hari ini sepertinya hidup mereka baik-baik saja, tetapi firman Allah berkata di kalimat terakhir di ayat 12 tadi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, bayangkan kalau Tuhan sendiri yang menentang mereka. Di dunia ini saja kalau ada orang yang berotoritas menentang kita, maka kita akan gemetar, saudara. Apalagi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menentang. Dan siapa yang ditentang? Orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya hari ini kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, pilihlah untuk hidup dalam kebenaran. Pilihlah untuk hidup benar. Jangan hidup dalam kejahatan. Nah, saudara, apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Tadi dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan memperhatikan orang-orang benar. Matanya tertuju kepada mereka. Dia memperhatikan. Hari ini saya dan saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Bahkan dikatakan dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Artinya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan mendengar permohonan-permohonan mereka. Bukan hanya Tuhan peduli, bukan hanya Tuhan perhatikan, tapi Tuhan juga mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-10, saudara, di sana ditegaskan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, jadi orang-orang benar tadi akan melihat hari-hari baik. Orang yang hidup dalam kebenaran tadi, dia mencintai hidup. Dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya. Dan ketika dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya, maka dia akan melihat hari-hari yang baik.
Saudara rindu, tadi dikatakan Tuhan memperhatikan saudara, Dia mendengarkan permohonan saudara, dan di hari-hari saudara melihat hari-hari yang baik. Hari demi hari, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang menakutkan, tapi hari demi hari kita melihat hari-hari yang baik. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan perhatikan kehidupan kita. Saya percaya semuanya kita rindu melihat hari-hari yang baik. Kita rindu mengalami Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar kita. Dan untuk itu kita harus hidup dalam kebenaran, dan bukti hidup dalam kebenaran, ada tindakan yang harus kita lakukan, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar bersama. Ada 3 bukti orang mencintai hidupnya, atau ada 3 bukti orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya apa, saudara? Orang yang hidup dalam kebenaran, maka dia mencintai hidupnya. Dan ada 3 tindakan orang yang hidup dalam kebenaran atau orang yang mencintai kehidupannya. Sekali lagi saya baca ayat 10 itu, saudara. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, yang pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, orang yang hidup benar, orang yang mencintai hidup, di mana mereka akan melihat hari-hari yang baik, Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tindakan yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka menjaga perkataannya, menjaga mulutnya untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Jadi yang pertama yang harus dijaga, yang harus dibuktikan bahwa kita adalah orang benar, mulut kita, saudara. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang benar. Mulut kita adalah mulut yang memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat, menguatkan, memotivasi orang lain. Itulah ciri orang benar. Dan kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, maka sebenarnya kita sedang mencintai hidup kita. Dan kita akan melihat hari-hari yang baik. Dan Tuhan memperhatikan dan menjawab doa kita. Yang jadi masalahnya adalah dari mulut yang sama keluar doa permohonan kepada Tuhan, tetapi dari mulut yang sama juga keluar perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan kotor, perkataan penipu, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana dengan perkataan-perkataan saudara saat ini? Apakah saudara sedang memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah saudara punya ciri khas atau sikap di mana dalam kehidupan saudara sehari-hari saudara memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah memperkatakan perkataan yang benar itu sudah merupakan ciri khas saudara, kebiasaan saudara? Apakah saudara dikenal sebagai orang yang punya perkataan-perkataan yang benar, berintegritas, memotivasi, menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah sebaliknya? Dengar saudara, yang pertama, orang yang benar dan mencintai hidupnya adalah orang itu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Biarlah hari-hari ini saudara kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan firman, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang lembut, yang memberkati orang lain. Saudara, kenapa channel renungan ini dibuat? Saya rindu hari-hari saya diisi dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman. Saya sangat bersyukur kalau saya membaca bahwa begitu banyak orang diberkati melalui channel renungan pagi maupun channel renungan malam. Sangat-sangat bersyukur, saudara. Kenapa? Karena usaha saya, kerinduan saya untuk memperkatakan perkataan-perkataan firman ternyata tidak sia-sia. Itu menjadi berkat dan memberkati begitu banyak orang setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Adakah hari-hari saudara sudah isi dengan perkataan-perkataan yang benar? Adakah mulut saudara sudah menjadi kebiasaan memperkatakan perkataan yang benar di dalam kehidupan saudara? Mari belajar hidup dengan perkataan-perkataan yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang benar
atau orang yang mencintai hidup. Yang kedua yang menjadi tindakannya, sifatnya, karakter perbuatannya adalah ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, saudara, ciri hidup orang yang hidup dalam kebenaran, kalau yang pertama tadi perkataannya benar, kedua tindakannya, perbuatannya, kelakuannya benar. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara, dunia ini penuh dengan kejahatan. Seringkali saya dengar orang-orang berkata bahwa kita tidak bisa keluar dari dunia ini. Kita harus bergaul dengan dunia ini. Saya setuju. Ada orang-orang yang cari alasan bahwa untuk mempengaruhi orang lain, membawa orang lain kepada kebaikan, kita harus ikut bersama-sama dengan mereka. Saya setuju juga, saudara. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita ikut dalam kejahatan. Itu yang jadi masalah. Seringkali bukannya mereka diterangi, tetapi orang-orang benar tadi akhirnya tercemar oleh kejahatan. Artinya apa, saudara? Saya mau menegaskan kepada saudara semua di pagi hari ini. Kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang lain, jangan coba-coba dekat kepada kejahatan. Kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, jangan coba-coba mendekati mereka. Saya kenal orang-orang yang dulu hidup dalam kejahatan, lalu kemudian akhirnya mereka bertobat, dan dengan alasan mereka mempengaruhi orang lain, dia mau membawa teman-temannya yang dulu kepada Tuhan, akhirnya dia dekati lagi mereka, dan yang sangat menyedihkan, akhirnya merekalah yang dipengaruhi oleh orang-orang itu, dan akhirnya dia kembali ke dunia lamanya. Itu begitu banyak terjadi, saudara. Di sini firman Allah berkata bahwa yang kedua, orang yang benar itu dia menjauhi yang jahat. Orangnya memang perlu kita dekati, orangnya perlu kita rangkul, orangnya perlu kita bawa kepada Tuhan, tapi kejahatannya jangan coba-coba ikut di dalam. Permainan-permainan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Tindakan-tindakan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Sebagai orang-orang benar, saudara harus hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mencintai hidupmu, engkau harus hidup dalam kebenaran dan jauhi yang jahat. Karena kalau engkau hidup dalam kejahatan, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Itu sebabnya tadi dikatakan siapa yang mencintai hidup, yang pertama dia harus menjaga perkataannya benar, yang kedua dia harus jaga perbuatan-perbuatannya benar. Dan yang ketiga, saudara, masih ayat yang ke-11 bagian B, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya apa, saudara? Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau dia mencintai hidup, dia harus hidup berdamai dengan semua orang. Alangkah anehnya jika seorang Kristen misalnya berkata bahwa dia anak Tuhan, tetapi di sekeliling hidupnya semua menjadi musuhnya. Itu bukan orang benar. Dan itu bukan orang yang mencintai hidup. Alangkah menderitanya kehidupan seperti itu. Tetapi hidup yang berdamai dengan semua orang, hidup yang punya hubungan baik dengan semua orang, itulah kehidupan yang indah. Itulah kehidupan yang baik. Itulah orang yang mencintai hidupnya. Dia berdamai dengan semua orang. Hari ini, adakah saudara berdamai dengan semua orang, atau jangan-jangan sekeliling saudara adalah musuh saudara? Atau jangan-jangan keluarga-keluarga saudara menjadi musuhmu? Saudara bukan orang yang mencintai hidup jika demikian yang terjadi. Karena hidup saudara tidak akan pernah bebas dan bersukacita kalau engkau hidup dalam permusuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita mencintai hidup. Dan apa yang akan terjadi jika kita hidup dalam kebenaran dan kita mencintai hidup kita? Yang pertama, kita akan melihat hari-hari yang baik. Yang kedua, Tuhan akan memperhatikan kita, matanya tertuju kepada kita. Dan ketiga,
telinganya mendengar kita, artinya dia akan menjawab doa-doa kita. Sungguh luar biasa ketika kita hidup dalam kebenaran atau hidup mencintai kehidupan kita, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam kebenaran sebagai bukti kita mencintai hidup? Yang pertama, kita harus jaga lidah kita benar, mulut kita benar. Yang kedua, kita harus jaga perbuatan kita benar, jauhi yang jahat. Yang ketiga, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan ini menjadi renungan saudara sepanjang hari ini. Hiduplah sebagai orang benar, dengan menjaga perkataan, menjaga perbuatan, dan menjaga hubungan dan relasi kepada banyak orang. Biarlah saudara berhasil dalam tindakan saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara, untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit, ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa, ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan, ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab, ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka
untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu, sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan, berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat,
Jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.